Bab 1175 Kesengsaraan Surgawi dan Manusia. Cara apa? Wincenmu buru-buru bertanya. Lubang hitam ruang hampa. Harley Ye langsung berkata. Apakah kamu yakin bisa? Wincenmu memandang Harley Ye dengan mata berbinar. Aku belum pernah mencobanya. Harley Ye merenung sejenak. Menurut pemahaman aku tentang lubang hitam ruang hampa, seharusnya cara ini dapat menutupi visi istimewa kesengsaraan. Dengan cara ini, orang-orang itu tidak akan tahu dia sedang mengalami kesengsaraan. Bisa dicoba. Vincentmu mengelus jenggotnya. Tidak ada cara lain lagi, jadi mari bertaruh saja. Harley Ye mengerahkan keabadian surgawi dan membawa Gracie Suzaku untuk masuk ke dalam lubang hitam ruang bersama. Mudah-mudahan dia bisa diselamatkan dari kesengsaraan. Vincentmu menatap langit berbintang, seolah memohon pada Tuhan. Di lubang hitam ruang hampa, Harley Ye dan Gracie Suzaku muncul bersama. Begitu mendarat, Harley Ye berlari lebih dari 10 meter, lalu energi dan darahnya menyembur keluar, dan dia mengondensasikan armor astral bawaan. Ekspresinya sedikit pucat, terutama karena kali ini dia telah membawa masuk Gracie Suzaku, yang merupakan kultivator alam suci semu ini. Tekanan dan aura dari alam suci semu keabadian surgawi terlalu kuat, sehingga bahkan keabadian surgawi pun sedikit tidak tahan lagi. Selain itu, aura kematian yang meluap dari tubuh Gracie Suzaku juga sangat kejam. Jika dia terlalu dekat dengannya, dia pasti akan terpengaruh, dan jika dia berdiri bersama seseorang dengan level ini selama setahun penuh, vitalitasnya pasti akan hancur. 3000 tahun. Harley Ye menghela napas, ini seharusnya wajah asli Gracie Suzaku. Dia tampak sangat tua saat ini, sekurus kayu, dan tidak bisa terlihat vitalitas sedikit pun, dan seluruh tubuhnya diukir dengan jejak ketuaan. Tapi pada saat ini, Harley Ye malah melihat tubuh Gracie Suzaku bergetas sedikit, dan dia membuka matanya. Hanya saja matanya terlihat agak keruh. Di mana ini? Bibir pecah-pecah Gracie Suzaku bergetar, suaranya serak dan lelah, dan matanya penuh kebingungan. Lubang hitam ruang hampa. Beberapa meter jauhnya, suara Harley Ye terdengar. Kegelapan tanpa batas, benar-benar mengerikan. Suara Gracie Suzaku masih serak. Semuanya terjadi terlalu mendadak, dan aku hanya bisa menemukan metode ini. Tempat ini mungkin dapat menutupi visi istimewa kesengsaraanmu. Terima kasih banyak. Kamu cukup melewati 5 kesengsaraan surgawi dan manusia dengan nyaman, kata Harley Ye, lalu dia terus mengeluarkan manik-manik spiritual untuk membuat lubang hitam ruang hampa diterangi. Hanya dengan adanya kecerahan, baru akan ada harapan. Bagaimana kita bisa bertemu dalam mimpi? Gracie Suzaku mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Harley Ye dengan tenang. Itu adalah hal yang inkonvensional, tentunya kamu tidak dapat mengerti, kata Harley Ye sambil tersenyum. Sejujurnya, aku telah memimpikannya tempat itu lebih dari sekali, terutama baru-baru ini. Gracie Suzaku mengungkapkan rahasianya, punggung yang aku lukis adalah dari mimpi itu. Itu adalah dinasti Dacu, kampung halamanku. Dinasti Dacu, kampung halamanmu. Gracie Suzaku bergumam pelan, lalu dia mengerutkan kening, karena dia tidak dapat memahaminya. Mungkin, itu kampung halamanmu juga. Harley Ye tersenyum dan menatap Gracie Suzaku dengan makna yang dalam. Identitas Gracie Suzaku di kehidupan sebelumnya kemungkinan besar seperti yang dia pikirkan, adalah selir elis, dan sosok punggung yang dia lukis mungkin adalah Kaisar Chen. Mungkin saja. Gracie Suzaku tersenyum lelah, masih menatap Harley Ye. Aku akan segera melewati kesengsaraan, mungkin aku akan hidup, mungkin aku akan mati, tapi aku punya sebuah permintaan, yang kuharap kamu akan setuju. Junior siap untuk mendengarnya. Harley Ye segera menjawab sambil melengkungkan tangan.
Menikah dengan Lensi. Senior tidak perlu seperti ini, Kota Youdu dan aku tidak perlu bekerja sama dengan menggunakan cara pernikahan politik. Harley Ye tersenyum sedikit, bahkan jika kamu tidak lagi hidup, aku akan tetap melindungi Kota Youdu. Selama Harley Ye masih hidup, Kota Youdu akan tetap ada. Suzaku tidak akan pernah melupakan kebaikan darimu ini. Gracie Suzaku menutup matanya dan tersenyum sangat bersyukur, seolah-olah dia tidak memiliki kekhawatiran lagi. Dia melepaskan kunci pada kesengsaraan, dan kemudian sebuah lingkaran cahaya menyebar di dalam tubuhnya, mengibaskan aura mati yang menyelimutinya. Kemudian, sebuah pelangi ilahi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi seekor burung merah besar yang sangat terang di lubang hitam. Harley Ye mengangkat kepalanya sedikit dan menatap burung merah besar itu, tampak sangat waspada padanya. Burung itu memiliki tekanan tingkat orang suci, dan jauh dari sebanding dengan alam suci semu. Harley Ye menarik kembali tatapannya, dan menatap ke Gracie Suzaku, yang sudah mulai melalui kesengsaraan. Dari luar hingga dalam seluruh tubuhnya, organ internal, 8 meridian serta anggota badan dan tulang seluruh tubuhnya penuh dengan guntur dan kilat, merobek tubuh tuanya. Melihat ini, Harley Ye merasakan ketakutan di hatinya. 5 kesengsaraan surgawi dan manusia, yang merupakan kesengsaraannya sendiri ini, bahkan lebih bahaya dari hukum guntur yang diberikan Tuhan. Tiba-tiba Harley Ye mengangkat telapak tangannya. Dia terus menjentikkan jarinya, dan menggunakan teknik meramal untuk meramal nasib Gracie Suzaku. Namun, yang membuatnya tak berdaya adalah karena tingkat nyawa Gracie Suzaku terlalu tinggi, sehingga ada semacam kekuatan misterius yang menutupi rahasia nasibnya, dan bahkan dia menggunakan teknik meramal, dia pun tidak dapat memecahkan kekuatan itu. Jika ingin meramalkan nasib Gracie Suzaku, hanya mungkin terjadi ketika dia setidaknya memasuki alam Maharaja, dan ini merupakan penindasan bawaan yang terjadi diam-diam. Dia seharusnya selir elis, dan juga pasti selir elis. Harley Ye menyimpan kembali kekuatan supranatural dan diam-diam menatap Gracie Suzaku. Pertemuan kebetulan dalam mimpi dinasti Dacu membuatnya lebih yakin tentang ini. Tapi dia akhirnya menahan diri untuk tidak menggunakan teknik rahasia yang bisa mengaktifkan memori kehidupan masa lalu kepada Gracie Suzaku. Bagi seorang alam suci semu, adalah tabu untuk mengaktifkan kehidupan masa lalu secara gegabah. Karena jika kurang hati-hati, akan mungkin membuatnya jatuh ke situasi kesurupan, yang kemungkinan besar akan memengaruhinya melewati 5 kesengsaraan surgawi dan manusia. Jadi dia tidak berani bertaruh, dan juga tidak boleh berjudi. Harley Ye perlu tunggu Gracie Suzaku berhasil meningkat ke tingkat orang suci dan kehilangan beban seperti kesengsaraan, baru dia mungkin bisa mencobanya. Setelah melirik ke Gracie Suzaku untuk terakhir kalinya, Harley Ye berbalik dan berjalan keluar dari lubang hitam ruang hampa. Bagaimana? Melihat Harley Ye keluar, Winchen buru-buru melangkah maju dan bertanya. Dia sedang mengalami kesengsaraan. Sambil berkata, Harley Ye tidak lupa untuk melihat ke arah langit, yang memang tidak ada visi melalui kesengsaraan. Kenyataan membuktikan bahwa tebakannya benar, lubang hitam ruang hampa memang bisa menyembunyikan visi melalui kesengsaraan. Tanpa visi melalui kesengsaraan, orang-orang Beentang Qinglong tidak akan tahu bahwa Suzaku sedang melalui kesengsaraan. Winchen Mu juga sangat bersemangat. Hanya perlu melewati hari-hari terakhir ini, kata Harley Ye sambil tersenyum. Aku akan mengatur pertahanan untuk mencegah bintang Qinglong menyerang ke sini, kata Winchen Mu, kemudian segera hendak pergi. Senior, tunggu sebentar. Harley Ye menghentikan Winchen Mu. Semuanya berjalan seperti biasa saja. Jika kamu mengerahkan pasukan untuk memperkuat pertahanan secara gegabah, itu akan membuat bintang Qinglong curiga, dan jika mereka benar-benar menyerang ke sini, kita akan mengalami bencana yang sebenarnya.
Aku tidak pernah menyangka kamu masih tahu seni perang, kata Wincen Mu sambil tersenyum. Metode kemiliteran tidak nyata dan juga tidak palsu, nyata tapi juga khayal, dan ini adalah teknik perang yang menguji mental. Harley Ye berkata sambil tersenyum santai. Jika seperti itu, maka aku akan mendengarkanmu. Wincen Mu mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke langit. Entah sejak kapan, keberadaan Harley Ye membuatnya sangat nyaman, dan dia merasa bahwa kota Youdu akan melewati kesengsaraan dengan nyaman karena dia. Harley Ye menemukan tempat yang nyaman, lalu dia mengeluarkan botol anggur, dan juga menatap ke langit, seolah-olah dia bisa melihat gunung dan tanah luas, serta puncak gadis giok melalui jarak puluhan ribu mil. Namun, saat ini memang ada dua sosok yang berdiri di puncak gadis giok. Itu adalah seorang pria dan wanita, keduanya seperti khayalan, yang satu adalah Teresa Donghuang dan yang lainnya adalah Fuya. Tidak ada yang tahu bahwa mereka ada di sini, dan tidak ada yang tahu bahwa mereka sedang berdiri di puncak gadis giok. Dewi, apakah kamu yakin kamu telah melihat Harley Ye? Fuya melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Teresa Donghuang dengan ragu. Tidak hanya Harley Ye, tapi juga selir Elis. Teresa Donghuang berkata dengan lemah. Tidak mungkin. Fuya menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Harley Ye telah kembali, tidak mungkin aku tidak mengetahuinya. Sedangkan untuk selir Elis itu, dia telah meninggal 3000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin dia akan muncul di dinasti Dacu? Teknik abadi kekaisaran, bermimpi kembali ke zaman kuno. Bersambung. Bab 1176 Penciptaan Abadi. Di tengah malam, Harley Ye kembali ke surga ke-8. Dia membuka mata keabadiannya, dan memindai seluruh gunung spiritual Mansion Pil. Di sebuah taman kecil, Manda dan Emma Mu masih sedang memurnikan pil. Bakat keduanya sangat tinggi, dan hanya dalam satu malam, mereka telah memurnikan pil pola kedua, yang bahkan lebih tirani daripada dia di masa lalu. Namun, dia yang sebagai guru juga telah melakukan pencapaian besar, dan yang diajarkan kepada Manda dan Emma Mu semuanya esensi dari pemurnian pil, yang punya konsepsi seni juga punya makna mendalam. Sudah hampir bisa dikatakan bahwa dia mengajari mereka dengan tangan sendiri, yang benar-benar telah meneruskan teknik cepat kepada mereka berdua. Sambil menarik kembali pandangannya dari sana, Harley Ye melirik Yunandi Sie lagi, yang juga terus mencari terobosan dalam pelatihan tertutup. Garis keturunan Suzaku benar saja cukup kuat. Sambil tersenyum, Harley Ye berbalik dan kembali ke aula utama. Selama periode ini, dia tidak lupa memantulkan dua pedang suci ke taman kecil tempat Samantha Bai dan Joey Lee tinggal, yang satunya adalah pedang untuk laki-laki dan satu lagi perempuan, merupakan hadiah yang paling cocok untuk diberikan kepada mereka berdua. Tidak lama kemudian, Harley Ye meninggalkan Mansion Pil, pergi ke istana Suzaku di surga ke-8, dan kemudian mengambil 90 juta batu mentah serta pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Harley Ye mengambil begitu banyak batu mentah dan pil obat, bukan untuk mengisi kantongnya sendiri, tetapi untuk penggunaan yang sangat besar. Gracie Suzaku sedang melalui kesengsaraan, jadi jika tidak terjadi kesalahan, dia pasti bisa meningkat, yang setara dengan membutuhkan banyak esensi sejati untuk mengisi kembali konsumsinya. Setelah kembali ke surga ke-9 lagi, sudah subuh, dan Wincen Mu masih berdiri diam, sambil menatap langit ilusi kekosongan dengan tenang. Harley Ye tersenyum ketika melihat ini, dan tidak mengganggunya, lalu dia menggunakan keabadian surgawi dan kembali ke lubang hitam ruang hampa. Gracie Suzaku masih bersila, tetapi bentuknya sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya penuh luka karena guntur, kulitnya sedang terkelupas, dan tulang-tulangnya retak, yang lebih mengerikan dari zombie. Harley Ye bergerak,
terus-menerus muncul di sekitar Gresi Suzaku, dan meletakkan formasi kuat yang dia pindahkan ke seluruh arah. Lubang hitam ruang hampa bukanlah tempat yang baik, dan segala macam kecelakaan mungkin terjadi, sementara formasi adalah hal yang digunakan untuk melindungi Gresi Suzaku, jadi tentunya tidak boleh menderita sedikit pun penyerangan dari dunia luar ketika Gresi Suzaku melalui kesengsaraan. Setelah menyusun formasi, Harley membagi ratusan tubuh bayangan untuk menjaga di sekeliling. Setelah melakukan ini, Harley berdiri tegak sejauh ribuan meter dari Gresi Suzaku, dan mengeluarkan sebuah guci anggur lagi. Dia sedang menyangkasikan kultivator alam suci semu melalui kesengsaraan. Jika tidak terjadi perubahan, dia akan melalui kesengsaraan seperti dia setelah ratusan ataupun ribuan tahun. 1. Sambil minum, Harley tiba-tiba berdiri, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap ke lubang hitam ruang hampa. Di kejauhan, dia melihat sebuah lingkaran cahaya yang menyebar tanpa batas dari jauh, dengan kecepatannya sangat cepat. Omong kosong. Harley memarahi diam-diam, menjauh selangkah, lalu membalikkan tangan dan mengeluarkan pisau naga tiran, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba menebas ke depan. Kotoran. Lingkaran cahaya itu ditebas hingga hancur dan menghilang seketika. Namun, setelah lingkaran cahaya, ada lingkaran cahaya lain lagi, yang datang satu demi satu. Tubuh ilahi luar inkarnasi, buka. Dengan teriakan dingin, Harley menopang dunia zaman keos dan menghalang di depan Gresi Suzaku. Kotoran, kotoran, kotoran. Lingkaran cahaya yang menyebar satu demi satu menghantam langsung ke dunia zaman keos, terus-menerus membelah dunia zaman keos, dengan aura misterius dan kuat, dan hanya dalam beberapa detik, dunia zaman keos Harley terguncang hingga penuh kerusakan. Darah dan energi Harley melonjak, kekuatan Dao zaman keos dan kekuatan garis keturunan dikerahkan bersama, dan sekali lagi menopang dunia zaman keos. Dengan merongsong berbagai lapisan lingkaran cahaya, mereka bergegas menuju arah datangnya lingkaran cahaya itu. Lingkaran cahaya datang dari tempat yang sangat jauh, dan begitu semakin dekat ke sumber itu, semakin banyak dan kuat lingkaran cahaya itu. Dunia zaman keos Harley runtuh beberapa kali dan secara paksa ditata ulang olehnya. Entah kapan, Harley melihat lautan cahaya abadi dari kejauhan. Itu adalah darah abadi. Harley mengenali apa itu. Sebelum memasuki lubang hitam ruang hampa, dia telah melihat setetes darah abadi itu, dan lautan cahaya abadi juga muncul karena darah abadi, sementara semua lingkaran cahaya itu berasal dari tetesan darah abadi itu. Tidak boleh mengizinkanmu membuat kejahatan dengan sesuka hati. Harley masih mendekati darah, jika sumbernya tidak teratasi, entah apa lagi yang akan diakibatkan oleh tetesan darah abadi ini. Gresi Suzaku sedang melalui kesengsaraan, dan dia sama sekali tidak boleh terpengaruh. Ini adalah masalah yang mengancam nyawa. Giok Kaisar, tolong. Harley memanggil pecahan Giok Kaisar. Tetesan darah itu adalah darah abadi alam Kaisar Semu. Sekalipun tuannya sudah mati, tapi tekanannya tetap tirani. Dia membutuhkan senjata ajaib yang kuat untuk melindunginya agar bisa mendekat, dan Giok Kaisar jelas cocok. Namun, menghadapi panggilannya, Giok Kaisar tidak muncul setelah waktu yang lama, tapi meskipun dia tidak muncul, bejana ilahi zaman keos telah muncul. Wong. Begitu bejana ilahi zaman keos muncul, langsung menunjukkan kekuatan ilahi yang besar, dan ukurannya tiba-tiba menjadi sebesar gunung, yang langsung melindungi Harley. Pam, pam, pam. Lingkaran cahaya yang meluap dari darah abadi menghantam bejana ilahi zaman keos secara berkeping-keping.
Sementara bejana ilahi zaman keos benar-benar luar biasa mendominasi, agung dan tak tergoyahkan, yang benar-benar telah menopang langit dan menegakkan tanah. Melihat ini, mata Harley berbinar, namun dia melupakan pendahulu dari bejana ilahi zaman keos, yang sebenarnya ditempa oleh besi ilahi Daluo, sementara besi ilahi Daluo terkait dengan Golden Immortal Daluo, yang tentunya dapat menghalangi tekanan dari darah abadi. Mulai bertindak. Dengan bejana ilahi zaman keos tergantung di atas kepalanya, Harley bergegas ke lautan cahaya abadi, dan mendekati darah itu tanpa batas. Sampai ketika berada di jarak ratusan meter jauhnya, Harley berhenti sedikit. Alasannya adalah karena darah abadi itu tiba-tiba menjadi kuat, sehingga cahaya pedang yang dibentuk oleh kekuatan Dao terbang dan melesat keluar, yang masing-masing bisa dikatakan dapat menghancurkan langit dan tanah. Pada saat ini, bejana ilahi zaman keos tidak dapat bertahan lagi, sehingga ditebas hingga muncul berbagai bekas-bekas di atas badan bejananya. Harley merasa kaget ketika melihat ini. Dia menatap darah abadi itu dengan tatapan kaget, dan berpikir di dalam hati bahwa betapa kuatnya pemilik setetes darah itu ketika masih hidup, yang bahkan setelah mati pun masih mengandung kekuatan Dao dalam setetes darah abadinya. Memaksaku. Harley mendengus dingin, matanya penuh kegilaan. Bejana ilahi zaman keos tidak bisa melindunginya lama-lama, dan cepat atau lambat dia akan dikalahkan oleh kekuatan Dao dari darah abadi. Dia tiba-tiba membuka mata keabadian 6 jalannya, lalu membidik setetes darah itu, dan siap kapan saja untuk menggunakan elemen usia pengorbanan darah mengerahkan Amaterasu. Namun, ada satu hal yang mengejutkannya, yaitu ketika dia membuka mata keabadian, tetesan darah abadi itu malah menjadi tenang, sambil bergetar hebat, yang bahkan menyebabkan ombak yang tak terhitung jumlahnya di lautan cahaya abadi. Detik berikutnya, lautan cahaya abadi menyatu ke tetesan darah abadi, dan tetesan darah itu langsung terbang menuju Harley seperti cahaya abadi. Melihat ini, ekspresi Harley berubah, dan dia buru-buru mundur. Tapi darah abadi lebih cepat darinya, yang dalam waktu tidak lebih dari 1 detik, darah itu terbang ke Harley dan menyatu ke tubuh Harley. Harley buru-buru memeriksa ke dalam tubuh sucinya, tetapi dia malah menemukan bahwa tetesan darah abadi itu telah menyatu dengan darah sucinya, dan kekuatan Dao yang terkandung di dalam tetesan darah abadi itu juga secara alami menyatu ke dalam kekuatan Dao zaman keosnya. Harley mendengus pelan, tubuhnya bergoyang di tempat beberapa saat, dan dia hanya merasakan darah suci Setnak mendidih di tubuhnya, yang terbakar seperti api. Kemudian, sebuah kekuatan yang luar biasa besar dihidupkan kembali, mengisi tubuh sucinya, dan secara agresif memurnikan garis keturunan untuknya. Kerak. Dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang retak, dan kemudian tingkat basis kultivasi Harley langsung meningkat. Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Selanjutnya, suara-suara seperti itu terdengar tanpa henti. Tingkat basis kultivasi Harley meningkat dengan kecepatan yang tak tertandingi, yang langsung mengabaikan hambatan dan sangat mendominasi, membantunya mencapai puncak level langit secara langsung. Apakah ini ciptaan? Harley tertegun lama dan masih belum bisa bereaksi. Peluang mendadak seperti ini membuatnya tidak sempat bereaksi. Setetes darah abadi membantunya menembus 6 alam secara berturut-turut, dan juga membantu kekuatan Dao zaman Chaosnya mengalami perubahan besar. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya telah melihat sebuah sosok punggung, yang mengenakan baju besi emas dan memegang pedang abadi, seperti seorang raja abadi. Harley tahu bahwa itu adalah pemilik darah abadi, dan kemungkinan besar dia berasal dari suku Xian. Harley juga tahu bahwa darah abadi akan tiba-tiba meleleh ke dalam tubuhnya, kemungkinan besar adalah karena mata keabadian 6 jalan di tubuhnya,
yang merupakan mata keabadian suku Xian yang langka ditemukan selama puluhan ribu tahun. Jadi bagaimana keberadaan dengan garis keturunan suku Xian akan tidak merasa akrab begitu melihatnya? Bersambung.